melaporkan untuk Kabupaten Pekalongan. Yang pertama terkait dengan adanya penyesuaian keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan hasil rapat terbatas kemarin yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati, sehingga di dalam gugus tugas ini langsung diketuai oleh Bapak Bupati. Kemudian Kesbangpol masih masuk, yang semula sebagai anggota sekarang sudah lebih spesifik di dalam perencanaan, pendataan, pakar dan analisis. Sehingga dalam kesempatan ini kami juga akan mencoba menyampaikan berkaitan dengan data di Kabupaten Pekalongan terupdate yang bisa diakses melalui corona.pekalongankap.go.id. Untuk jumlah ODP 62, dari 62 itu 42 masih dalam pemantauan, kemudian 20 orang sudah selesai pemantauan karena ini sudah lebih dari 14 hari dan dalam kondisi baik. Kemudian untuk jumlah PDP ada 4 orang, yang mana 1 masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Keraton, sedangkan untuk 3 yang lain sudah pulang dan dinyatakan sehat. Kemudian selanjutnya dari Kabupaten Pekalongan, Bapak Bupati beserta seluruh jajaran untuk penanganan atau percepatan penanganan COVID ini menyiapkan rencana anggaran sejumlah 20 miliar, yang mana dari 20 miliar ini diperuntukkan untuk yang pertama Satras di Rumah Sakit Lini 3, karena di Kabupaten Pekalongan sudah terdapat 1 rumah sakit Lini 1 yaitu RSUD Keraton, kemudian Rumah Sakit Lini 2 ada di RSU Kajen dan Rumah Sakit Islam Pekajangan, sehingga ini dipersiapkan sebagai antisipasi untuk ledakan ODP Rumah Sakit Lini ketiga. Kemudian anggaran 20 miliar ini yang kedua diperuntukkan adalah insentif tenaga medis. Kemudian yang ketiga untuk operasional posko pencegahan. Sebagaimana sudah diarahkan oleh Pak Bupati, di Kabupaten Pekalongan selain di tingkat kecamatan, masing-masing kecamatan maupun desa kelurahan sudah dibentuk posko, di tingkat kabupaten diperkuat lagi dengan pembentukan posko di 3 titik, yang mana ini adalah di bawah kendali BPBD, yaitu posko task force ada di 3 titik, yaitu Kecamatan Siwalan, kemudian Kecamatan Kajen yang ada di Terminal Kajen, kemudian di Kecamatan Kedungmuni di Lapangan Gemeng. Sehingga dari 3 posko task force tersebut, Kesbangpol juga mengambil bagian untuk ikut berperan piket sesuai dengan shift yang sudah dibagi tugas di 3 posko tersebut. Selain itu, kami juga berinisiatif membentuk posko virtual Satgas COVID yang ada di kantor Kesbangpol, yang mana ini kami mengaplikasikan teknologi informasi juga, dan kami disinauni oleh Pak Ibnu, dan kami sudah membentuk untuk sarana komunikasi yang dulu kita menggunakan pesawat VAF, kita menggunakan virtual communication, sehingga virtual command ada di kantor Kesbangpol, dan kawan-kawan di Kesbangpol kami bagi tugas untuk selama 24 jam dalam 3 shift piket jaga posko, dan rencana kami akan melibatkan juga dari kawan-kawan FKDM maupun unsur intelijen yang tergabung di tim Wasdida nantinya. Kemudian peruntukan anggaran 20 miliar tadi yang keempat adalah sebagaimana yang diharapkan berkaitan dengan jaring pengaman sosial, dan ini utamanya diantaranya adalah untuk disabilitas dan usaha kecil. Dan dalam rangka ini sudah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Sosial, yang mana Dinas Sosial sudah menyebarkan belangko ke desa maupun kelurahan melalui kecamatan untuk melakukan pendataan data keluarga miskin atau berpenghasilan rendah terdampak COVID-19, baik yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, maupun yang
belum atau tidak terdaftar pada DTKS, sehingga ini yang nantinya akan menjadi sasaran di dalam pendistribusian maupun penyampaian bantuan dari utamanya selain APBD Kabupaten Pekalongan yang tadi kurang lebih 20 miliar diantaranya, termasuk juga tentu yang masih program dari pusat yaitu BNPT maupun PKH. Dan selain itu perlu kami sampaikan juga terkait data yang dikompuler dari posko, baik itu posko task force yang ada 3 titik tadi. Sementara ini dari jumlah orang atau yang melakukan perjalanan, pelaku perjalanan untuk di 3 posko tadi sejumlah data terakhir yaitu pukul 7, ini sedang proses untuk kompuler data selanjutnya, data terakhir 2247. Sedangkan untuk data yang kita inventarisir dari posko di kecamatan itu sejumlah terakhir pagi tadi adalah 20.667. Ini pelaku perjalanan. Kami sedang menginventarisir untuk sesuai dengan asal kota atau daerah kedatangan. Sehingga itu yang dapat kami laporkan, Komandan. Dan terakhir ada beberapa saran masukan berkaitan dengan juga kebijakan dari pusat, yang mana mungkin dari Kesbang Provinsi bisa membantu kami yang ada di kabupaten kota. Yang pertama berkaitan dengan adanya 30.000 narapidana yang dibebaskan, sehingga kami juga sudah melakukan koordinasi dengan lapas terdekat, dalam hal ini Kota Pekalongan, untuk sekiranya yang dibebaskan tersebut ada atau tidak warga kami, khususnya Kabupaten Pekalongan, yang tentunya itu juga nantinya akan butuh perhatian, dan kita harus bisa menyampaikan data kepada pimpinan untuk menjadi bagian dari yang akan mendapatkan dukungan atau bantuan dari jaring pengaman sosial. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan warga negara asing, yang mana dari Ibu Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan statement resmi terkait pelarangan masuknya WNA ke wilayah Republik Indonesia, sehingga barangkali terkait itu data warga negara asing yang kami punya bisa dilakukan sinkronisasi barangkali dengan data yang ada di tingkat provinsi, sehingga kami juga bisa menyajikan data ke pimpinan secara valid dan akurat. Dan yang terakhir lagi yang sedang marak juga, yang juga mungkin ada kaitannya dengan yang pernah disampaikan statement oleh Bapak Presiden, beberapa desa di Kabupaten Pekalongan ada yang sudah inisiatif melakukan karantina terbatas di desa masing-masing dengan cara membatasi jalur masuk atau akses masuk keluar ke desa tersebut, yang biasanya mungkin bisa diakses dari 4 atau 5 jalur atau jalan, ditutup tinggal 1 jalur untuk akses. Ini mungkin 3 hal yang butuh kami dukungan atau pencerahan lebih lanjut dari provinsi, dari Pak Kabban Kesbang Provinsi. Mungkin itu yang dilaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.